Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelas 7 yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke bab 5. Bab 5 halaman 42. Bab 5 halaman 42. Nah, nanti soal di bab 4 akan saya kasih setelah saya menjelaskan bab 5, karena bab 5 ini sesuai dengan bulan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Nabi kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, halaman 43 di sini kehadiran kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat Nabi Muhammad berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya, Siti Aminah. Saat Nabi Muhammad lahir diasuh oleh Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin di perkampungan Bani Sa'ad. Nah, kenapa sih di sini yang harus tahu nih, kenapa sih Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim, kemudian seiring berjalannya waktu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan piatu. Nah, ibunya meninggal, Siti Aminah meninggal. Sebabnya, kalau seandainya Nabi Muhammad lahir orang tuanya masih lengkap, Nabi Muhammad kan akhlaknya indah, akhlaknya bagus. Kalau seandainya Nabi Muhammad lahir dalam keadaan ada orang tua, ada ayah dan ada ibu, itu mereka pasti nganggap, oh pantas, akhlaknya bagus, tata cara ngomongnya juga bagus, karena orang tuanya pun ngajarinnya dengan ajaran yang bagus. Tapi Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim, kemudian ketika masih kecil ibunya meninggal. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mempunyai akhlak yang bagus. Itu bukan sebab didikan dari orang tuanya, tapi sebab langsung dari Allah Subhanahu wa taala melewati perantara malaikat Jibril alaihissalam. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menjadi rasul yang akhlak yang paling mulia, akhlak yang paling baik. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya akhlakmu, ciptaanmu wahai Muhammad, apa yang kau diciptakan yang wahai Muhammad, dia khuluqin 'azim, dengan akhlak yang tinggi. Nah, saat Nabi Muhammad SAW masukin 6 tahun, ibunya wafat. Nah, pas umur 6 tahun Nabi Muhammad SAW, ibunya wafat, Siti Aminah wafat. Akhirnya diasuh oleh kakeknya, yaitu bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini adalah pemuka Quraisy yang sangat disegani. Nabi Muhammad SAW mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang besar dari sang kakek. Sayang, hanya 2 tahun Nabi Muhammad SAW diasuh. Abdul Muthalib meninggal. Nah, pas ayahnya meninggal, pas Nabi Muhammad SAW lahir, kemudian umur 6 tahun ibunya meninggal, baru 2 tahun diasuh sama kakeknya meninggal. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini siapa? Abu Thalib adalah ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, sejak diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad SAW berkembang sebagai anak yang mulia, anak yang mulai menginjak masa remaja. Disitulah Nabi Muhammad SAW diperkenalkan oleh pamannya bagaimana cara menjalani hidup. Nah, ini kan karena pamannya ini kan adalah seorang pemuka kaum Quraisy, itu diajarin bagaimana cara menyelesaikan masalah itu oleh ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad SAW mencari pekerjaan sebagai buruh. Nah, Nabi Muhammad kerja sebagai buruh di usianya yang baru 10 tahun agar dapat menghidupi dirinya sendiri. Mulailah ia menjadi pengembala ternak milik orang lain di daerah gurun Mekah yang panas. Nah, Nabi Muhammad SAW umur 10 tahun udah kerja. Nah, ini sebagai contoh buat kita. Contohnya apa? Contohnya sebagai misalnya, mohon maaf, pemuka agama. Nabi Muhammad SAW walaupun pendakwah, Nabi Muhammad berdakwah, akan tapi Nabi Muhammad SAW bekerja. Jadi biar apa? Ini adalah dakwah, itu adalah kewajiban, dan bekerja adalah untuk asupan. Kadang-kadang kan kita sebagai pendakwah kemudian pasang tarif untuk kehidupannya, itu salah sebenarnya. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada itu.
Di gurun pasir itulah menghayati arti hidup, kesulitan hidup, kesendirian, dan rasa tanggung jawab menjadikan matang. Sang paman melihat kecerdasan kematangan keponakannya pas umur 12 tahun. Nah, pas umur 12 tahun Nabi Muhammad SAW ikut ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib melihat Nabi Muhammad SAW itu cerdasnya minta ampun, pintarnya minta ampun dalam mengelola ekonomi. Nah, Nabi Muhammad SAW masuk remaja turut serta dalam pengelolaan ekonomi pamannya, ikut kerja sama pamannya Abu Thalib itu. Ia sudah ikut membawa barang dagangan hampir 3 tahun. Nabi Muhammad SAW mengikuti pamannya untuk menjajankan barang dagangannya. Nah, sampai pada masa itu Buhairah menghampiri Abu Thalib mengatakan, aku mengenal anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai ar-rahmat alam semesta. Hal ini tertulis jelas dalam kitab-kitab kami. Nah, ini Buhairah itu mengatakan seperti itu. Kelak anak ini akan menjadi rahmat, menjadi kasih sayang kepada alam semesta semuanya, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami kirimkan kamu illa kecuali rahmatan lil alamin, kecuali rahmat untuk alam semesta. Nah, kemudian beliau Buhairah itu melanjutkan menyarankan kepada kepada ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang bernama Abu Thalib, pamannya Rasulullah, lindungi anak muda ini dari orang-orang Yahudi. Lebih baik bawa ia kembali ke Mekah. Nah, Abu Thalib pun mengikuti saran tersebut. Pada usia umur 25 tahun Nabi Muhammad SAW mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Jadi dari umur 12 Nabi Muhammad SAW masih ngikut ke pamannya. Nah, pas umur 25 Nabi Muhammad SAW udah berdagang sendiri. Nah, ketika berdagang Nabi Muhammad SAW sangat jujur, tidak pernah berbohong pada pembelinya. Nabi Muhammad tidak pernah mengambil keuntungan yang besar, selalu berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Jadi Nabi Muhammad SAW disebabkan oleh pribadi mulia. Yang pertama, berpendirian tangguh. Kemudian yang kedua, memiliki semangat kerja dan yang tinggi. Yang ketiga, memiliki kejujuran yang luar biasa. Yang keempat, menjunjung tinggi amanah atau kepercayaan yang diberikan orang lain. Yang kelima, mampu menghadapi segala cobaan, rintangan, dan perjalanan. Kemudian yang keenam, menyamakan pelayanan terhadap para pembeli. Yang ketujuh, memiliki sifat percaya diri. Yang kedelapan, menampilkan keramahan, kesompanan, serta kasih sayang kepada siapa saja. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya untuk penjelasan Nabi Muhammad SAW ini amatlah panjang, tapi saya tidak bisa memanjang. Mungkin nanti insya Allah di bulan Maulid ini pasti ada acara Maulid. Nah, disitulah penjelasan secara jelasnya. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.